Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Timnas Amin memberikan arahan, ada kecurangan-kecurangan besar, perlu ya berhati-hati di situ begitu kan. Ya kita lihat saja, beri arahan kepada relawan kapten ya Timnas Amin ada kecurangan di TPS ya, bahkan ribut sampai selesai. Wah ada apa ini begitu kan. Akankah ini lebih spektakuler dengan di 2019 ya? Kita lihat di situ banyak ya orang yang kemudian ya kotak suaranya hilang lah, kotak suaranya banyak yang kemudian dicuri dan sebagainya begitu kan. Lantas bagaimana di 2024 ini begitu kan? Ada kecurangan-kecurangan besar ya, ada keributan-keributan besar begitu kan. Bisa saja terjadi begitu kan. Lihat saja di berbagai negara ada yang sudah menerima hari ini ya, menerima surat suara. Ini kan logika gimana KPU begitu kan ya. Dengan acuan seperti ini hati-hati begitu kan ya. Jangan-jangan sudah dicoblos mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat ya relawan-relawan Anies Baswedan ya dimanapun kita berada harus bergandengan tangan. Kalau ada kecurangan laporkan di situ begitu kan ya. Jadi kalau kita melihat dengan sebuah realitas ini harus perlu hati-hati begitu kan. Seolah-olah ya Anies Baswedan mulai diincar ini begitu. Bahkan ya satu sisi mengatakan bahwa beri arahan relawan Kapten Amin ya mengatakan ada kecurangan di TPS, ribut sampai segala begitu kan ya. Buat aplikasi atau semacam aduan relawan Amin ya seluruh Indonesia yang dinakodai setiap provinsi satu ya kapten. Dan yang bagian relawan langsung kirim bukti foto video kecurangan ke kapten ya Amin ya pusat atau segera tindak semoga bermanfaat. Ya menarik juga ya. Bahkan 2019 kita memilih 02 juga nggak gitu ya. Yang jadi masalah adalah sesudah rekap di TPS ya tim perjalanan dalam perjalanan ada desa atau kelurahan di kecamatan, kabupaten, provinsi terus ya terus ke KPU pusat ya. Belum lagi masalah input data server KPU yang nggak ada masalah di situ katanya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Arahan yang bagus, maksudnya mungkin ya jika dirasakan ada kecurangan saat proses tahapan pencoblosan ya hingga perhitungan akhirnya terus ya dipermasalahkan sah atau tidak sahnya surat suara yang dicoblos hingga pemilih yang berhak untuk memulihkan. Yes, pantang pulang kalau masih belum selesai, betul begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat hari ini siapapun di situ begitu kan ya. Selama mereka masih belum selesai rekapannya ya form A1-nya begitu kan ya. Itu yang jadikan acuan di situ begitu kan sebagai bentuk bahwa apa yang terjadi selama ini kita lihat saja di situ begitu kan. Kalau ada kecurangan laporkan saja di situ begitu kan. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kemudian direkap ya kita laporkan di situ begitu kan. Itu kan ada form A1 begitu kan ya yang dilihat di situ begitu. Artinya kalau kalau ada oknum yang memainkan kecurangan di situ kan kelihatan mana yang memainkan peran itu begitu kan ya. Bahkan satu sisi mengatakan wah ini arahan yang baik. Kita harus mesti hati-hati katanya begitu kan. Mesti hati-hati. Karena apa? Karena sekarang yang kita hadapi adalah ya mungkin satu sisi melihat wah ada takut ada kecurangan besar lah, takut apa dan sebagainya begitu. Ini yang menjadi pertanda bagi kita harus berhati-hati di situ begitu. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau demokrasi dijalankan dengan baik, insya Allah saya yakin dan saya yakin-yakinnya Anies Baswedan akan menang. Ini ya beri arahan ke relawan Kapten Timnas Amin ada kecurangan di TPS ribut sampai selesai katanya begitu ya. Wah ini agak-agak kacau ini begitu ya. Kapten Timnas Capres Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar begitu kan ya atau Amin begitu ya Marsekal Madia Muhammad Sauki Aldus mengajak para relawan melaporkan segala indikasi kecurangan yang selama pemilu begitu. Sauki juga meminta agar hal itu dilakukan sampai ya hari pencoblosan. Harus hati-hati di situ begitu. Jaga betul mereka begitu kan. Bahkan semua persoalan di TPS diselesaikan dengan TPS. Jangan mau keluar dari TPS. Ribut ya ribut di situ sampai selesai. Kata Sauki ya. Bahkan Sauki yang mengkhawatirkan permasalahan dugaan kecurangan yang tak tuntas di TPS dan dibawa ke pemeriksaan lanjut justru akan sulit diawasi relawan. Dia meminta agar relawan berani segera menghentikan segala bentuk kecurangan sesaat ya setelah mengetahuinya.
Kalau orang-orang yang ada kecurangan bisa teriak, kan banyak orang yang jadi tahu kan ya. Kalau kami ada ya gerakan rakyat pakai kantong begitu, kalau ada sesuatu rakyat ya pukul kantong atau teriak ucapnya ya. Arahan itu Soki sampaikan dalam rangkaian training of trainer begitu bagi TOT begitu kan, relawan Amin dalam kegiatan ya. Hadir pula Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir, asisten pelatih Timnas Amin. Jadi kalau ada kecurangan-kecurangan di situ begitu kan ya, kita lihat saja, awasi mereka, laporkan video mereka begitu kan, biar tahu siapa yang memainkan peran itu begitu kan. Jadi mungkin ya satu sisi ada kecurangan-kecurangan besar begitu kan yang harus kita waspadai begitu kan. Siapapun nanti begitu kan ya orangnya, ya kita harus hati-hati dan waspada di situ. Jadi kalau kita melihat dengan sebuah realitas di 2019, ya kita lihat saja di situ begitu. Ya bahkan ya demi ambisi, demi kekuasaan bisa saja memainkan itu begitu. Berdasarkan pantauan Tempo, ya TOT Relawan Amin ya digelar sejak pagi dan Selasa pukul 15.20. Kegiatan itu ya turut diramaikan oleh para relawan Anies Caimin, jawara Betawi dan tokoh masyarakat Betawi ya. Kalau sudah masyarakat bersatu di situ mengawasi ini semua, insya Allah ya ada kemenangan bagi Anies Baswedan. Yang bisa mengalahkan Anies Baswedan adalah hanya kecurangan ya. Harus itu antisipasi begitu kan. Kita lihat saja dengan data-data yang ada, masyarakat sudah antusiasme mendukung Anies Baswedan, disambut luar biasa di situ begitu. Tapi yang namanya politik itu kan tidak bisa ditebak secara matematika karena bisa berubah di detik-detik akhir begitu kan. Bisa saja dibeli surat suaranya, bisa diganti dengan sembakau, bisa diganti dengan apa dan sebagainya. Bisa saja masyarakat 270 juta begitu kan ya. Ini kan tidak menjoblos semua begitu kan ya. Pastilah di situ begitu kan, pasti ada perubahan di detik-detik akhir di situ begitu. Maka disinilah yang menjadi cikal bakal utama bagi kita adalah bagaimana ya yang seharusnya kita waspada dengan kecurangan-kecurangan itu ya. 2019 wah beberapa TPS banyak yang terbunuh ya, banyak yang kemudian meninggal di situ begitu kan. Itu yang mesti hati-hati di situ, kita waspada di situ begitu kan. Insya Allah ada kemenangan bagi Anies Baswedan. Ya, yang penting kita bergandengan tangan bersama-sama. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.